Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM, sambung selaksa asa Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ayu Mustika Sari di edisi hari Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022. Dan seperti biasa di Selasa sore ada bincang sehat bersama dengan bulan sabit merah Indonesia Kota Blitar. Dan tentunya acara di sore hari ini bisa diikuti langsung melalui live Facebook Radio Asa FM, juga bisa melalui frekuensi gelombang radio, dan tentunya dipancarkan langsung dari Studio 1 dari kawasan Bendogrit Sananwetan Kota Blitar. Sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari Polkesma bersama dengan Ibu Nurse Dewi Rahmawati Mkep. Beliau adalah dosen Poltekkes Kemenkes Malang, Prodi D3 Keperawatan Blitar. Dan sore hari ini kita selalu ditemani oleh madu hitam pahit El Habsyi. Madu hitam ini bisa membantu memelihara kesehatan tubuh Sobat Asa FM. Dan tentunya madu hitam pahit El Habsyi bisa didapatkan langsung di Radio Asa FM ke nomor 0857 07941029. Juga ada di outlet Fresh One Laundry milik Mbak Ani di Jalan Dieng nomor 13B Bendogrit ke nomor 085645394455. Juga tersedia di warung pojok Mbak Puji, Perapatan Kalasan Barat nomor 64 Bendogrit di nomor 081232729367, di Bintang Laundry Mas Yanu, Jalan WR Supratman Barat Bendogrit. Ada juga di warung Bulastri, Cakmat Mama Anggun, Ringin Anom Sumber Jati Kademangan. Juga tersedia di toko Mak Gunung dan Angkringan Asa di Jalan Nias Barat Timur Doplangan Kereta Api. Juga di kios potong rambut Bang Nana, Jalan Mahakam Tanjung Sari Kota Blitar. Dan juga di BSMI Mart ke nomor 0858 06048154. Segera saja bisa menghubungi outlet-outlet yang sudah Ayu sebutkan. Ada madu hitam pahit El Habsyi di sana. Dan selain ada madu hitam pahit, acara di sore hari ini juga didukung oleh Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar, Klinik Rahmat Medika Kota Blitar, Klinik Mitra Medika Jeblok Talun Kabupaten Blitar, Klinik Mardis Medika Panggung Rejo Kabupaten Blitar, IKADI Kota Blitar, dan LMI Kota Blitar. Dan di sore hari ini tema kita tentang pertolongan pertama kegawat daruratan hipoglikemi di rumah. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan kalau ada saudara, tetangga, kerabat atau siapapun di sekitar kita yang mengalami hipoglikemi? Langsung saja kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir di Studio 1 Radio Asa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Dewi. Jumpa lagi nih Bu. Iya, Mbak Ayu. Jumpa lagi dengan Bu dosen cantik ini. Dulu terakhir sudah lama ya Bu ya? Kurang lebih 2 bulan ya? Lebih ya? 3 bulanan ya. Sudah lama ini gak ketemu dengan Bu Dewi. Tadi pagi ketemu tapi karena sibuk ya. Dan semua pakai masker jadi gak kelihatan ini yang mana ini. Oke Bu, ini di sore hari ini tadi kan temanya tentang hipoglikemi. Gimana sih pertolongan pertama kegawat daruratan ketika ada di rumah. Ini monggo langsung saja bisa disampaikan ke Sobat Asa FM. Monggo Bu Dewi. Okay. Mungkin sebelum kita berbicara tentang hipoglikemia itu maka lebih baik kita kenal apa sih sebenarnya hipoglikemia. Siapa saja penderita hipoglikemia. Jadi seseorang yang mempunyai risiko terhadap hipoglikemia itu adalah biasanya penderita dengan kencing manis atau biasanya istilah medisnya adalah diabetes mellitus. Gitu, okay. Nah, kemudian diabetes mellitus itu yang seperti apa atau kencing manis ini yang seperti apa? Jadi kondisi di mana kadar gula darahnya itu meningkat. Harusnya batasan gula darah dikatakan normal itu kan kalau orang sudah makan terakhir tanpa melihat jam makannya, normalnya itu di bawah atau
atau kurang lebih sama dengan 200 mg per desiliter. Oke. Nah, kalau misalkan seorang katakan kencing manis jika kadar gula darahnya lebih dari 200 ya, Bu iya, ya. betul sekali. Kemudian ada tanda-tanda juga seseorang itu selain kadar gula darahnya lebih dari 200 mg per desiliter, juga ada tanda-tanda orangnya itu sering haus, Oke. sering kencing atau kencing-kencing terus-menerus, Iya, iya. terus kemudian ingin makan atau lapar terus. Jadi Oke. ada tanda-tanda seperti itu. Yang biasa terjadi niku nggih, yang Iya, umum disertai terjadi. dengan tanda-tanda yang lain. Nggih, nggih. Nah, selain gula darah sewaktu atau tidak memperhatikan kapan pemeriksaannya berdasarkan dia makan jam berapa, Oke. kita bisa mengecek dengan gula darah puasa. Oke, Jadi iya. dikatakan seseorang itu mengalami kencing manis apabila kadar gula darahnya lebih dari dengan 126 mg per desiliter. Ini puasa ya, Bu ya? Iya, betul. Puasa. Nah, Oke. itu adalah, nah kenapa kok kemudian kita menuju ke hipoglikemi? Nah, terjadi hipoglikemi apabila penderita diabetes ini kadar gula darahnya itu di bawah normal. Oke. Jadi biasanya kadar gula darahnya rendah atau kadar gula darahnya di bawah, ada yang mengatakan di bawah kurang dari 60 mg per desiliter kalau diperiksa, atau kurang dari 70 mg per desiliter. Jadi kadar gula darahnya rendah. Oke. Gitu. Nah, kok bisa terjadi hipoglikemi pada orang dengan diabetes? Itu kenapa? Biasanya karena satu, biasanya minum obat-obatan atau pasien tersebut itu mengkonsumsi obat atau mendapatkan suntik insulin. Oh iya, yang Dengan sudah rutin dosis, itu ya. mungkin dosisnya terlalu berlebihan. Oke, nggih, nggih. Gitu. Yang kedua, bisa saja habis mengkonsumsi insulin, mengkonsumsi obat-obatan diabetes atau diinjeksi insulin itu pasiennya makannya hanya sedikit. Oke, jadi kurang istilahnya, Bu ya. Nggih. Makannya kurang. Kemudian bisa juga karena aktivitasnya yang berlebihan. Oh iya. Gitu. Jadi biasanya kondisi seperti itu yang bisa menyebabkan terjadinya hipoglikemi, atau mungkin bisa juga karena orang tersebut itu mohon maaf ya, mungkin ini minum minuman berat. Seperti itu. Bisa ya itu ya, Bu? Bisa menyebabkan terjadinya risiko hipoglikemia atau penurunan kadar gula. Berarti istilahnya tidak harus itu penderita diabetes sebenarnya ya. Seseorang bisa hipoglikemi. Kalau misalkan seseorang bisa hipoglikemi, tidak harus penderita. Nggih, tidak harus penderita diabetes kalau nggih. misalkan pada kondisi tertentu. Nggih, nggih, nggih. Oh. Ternyata karena minum minuman keras pun juga bisa menyebabkan hipoglikemi ya, Bu? Iya. Oh, iya, iya, iya. Karena dengan minum minuman keras itu akan mengurangi glukosa yang sudah disimpan itu untuk dikeluarkan di dalam pembuluh darah apabila kadar gula darah di dalam kita itu sudah berlebihan. Nggih, nggih. Oh, iya, iya, iya. Berarti harus hati-hati itu ya. Yang suka minum alkohol. Jadi iya. yang lebih beresiko maksudnya penderita diabetes, dia juga minum minuman alkohol. Oh, tambah lagi ya, Bu itu ya. Oke. Yang memiliki resiko hipoglikemi. Nah, itu tadi kan Ibu Dewi bilang kan ketika seseorang itu mungkin mengkonsumsi obat, injeksi insulin, dan setelah itu makannya kurang. Nah, ini kalau misalkan bukan makannya kurang, makannya sudah cukup tapi terlalu berlebihan aktivitas itu nggak sakit nggih, Bu? Bisa. Oh, Jadi iya. makannya cukup tapi aktivitasnya Berlebihan. Jadi otomatis energinya yang Terkuras ya. dibutuhkan kan terlalu banyak. Nah, itu akhirnya gula darahnya itu ternyata tidak bisa mengimbangi antara aktivitasnya dengan suplainya. Suplai yang tersedia. Akhirnya bisa terjadi hipoglikemi. Oh ya, berarti tiba-tiba habis sarapan, tiba-tiba kok lemes itu bisa ya? Biasanya kalau habis sarapan, kemudian misalkan ini orangnya habis minum injeksi insulin atau minum obat-obatan penstabil kadar gula. Nah, biasanya kok yang sering terjadi ya itu tiba-tiba lemes, bukan habis sarapan lemes. Iya. Kadang kan kita lihat kayaknya sudah sarapan deh tadi, tapi kok kenapa lemes? Oh iya, mungkin tadi diminum dosis dari obatnya anti hiperglikeminya, anti diabetesnya itu terlalu berlebihan. Nggih. Oh iya ya, kenapa
makanya harus tepat waktu itu ya Bu ya, Iya, obatnya oke, tepat oke. waktu, kemudian makannya harus tepat, Ya, aktivitasnya juga harus tepat juga ya. tepat Oh, disesuaikan dengan kemampuan nggih tubuh nggih. seseorang dan disesuaikan dengan mungkin obatnya tadi Heeh. seberapa gitu. Biasanya kan Nggih. itu sudah diresepkan Oke. Nah, itu apa namanya yang mungkin bisa oh ya, kurang keras mungkin. Berarti itu ya Bu ya, apa namanya, yang harus diantisipasi oleh seseorang yang mungkin penderita diabetes ya, mungkin diantisipasi selama di rumah mungkin ya Bu iya ya. betul Oke, nggih. oke. Berarti mungkin ketika kita lihat ada mungkin mbah kita, mbah kakung, mbah putri yang mempunyai resiko, punya riwayat sakit diabetes, sakit kencing manis. Jadi kita sebagai anak muda juga harus bisa apa ya, melihat nggih, Melihat nggih ya nanti harus tahu kapan tanda-tandanya dulu nggih nggih ya. nggih. Kalau misalkan seperti apa tuh tanda-tandanya kalau Mhm. seseorang itu hipoglikemia Nggih nggih. gitu. Satu mungkin tiba-tiba kok keringatnya dingin. Habis Oh, minum obat iya iya. mungkin. Muncul keringat Iya, dingin, nggih habis nggih. minum obat telat makan, Mhm mhm. aktivitasnya terlalu berlebihan. Nggih. Itu tadi mungkin tiba-tiba keringat dingin, Mhm. pusing, Iya. tremor, Oh, redeg, nggih nggih nggih. jantungnya berdebar-debar. Oh, Kalau mandang kok tiba-tiba kayak kabur, kabur, nggih nggih. pandangannya bisa ganda. Nggih nggih nggih. Nah, itu merupakan tanda-tanda kalau seseorang dengan diabetes itu kemungkinan mengalami yang namanya hipoglikemia. Hipoglikemia. Gitu. Nah, terus untuk apa namanya tahap awalnya kita gimana kan mungkin kalau dirawat di rumah sakit misalnya itu nanti kan bisa dicek dulu oh seberapa kadarnya. Nah kalau di rumah itu berarti sudah pakai tanda-tanda itu kita sudah oh sepertinya ngaten nggih. Iya, Sepertinya ini sudah nggih. mengarah ke Jadi sana iya, ngaten nggih Bu nggih. iya. Berarti kan apa? Kita sudah berpikir, oh ini mungkin seseorang ini karena dia penderita Mhm diabetes, mhm. dia juga minum obat-obatan anti diabetes. Nah, Nggih. kemungkinan kalau dia punya kondisi seperti ini kita harus aware bahwa seseorang ini mengalami hipoglikemi. Oke, oke. Seperti itu. Nggih nggih nggih. Gitu. Terus apa yang harus kita Iya lakukan? betul. Nah, gitu. Yang harus dilakukan satu, Mhm. melihat dulu kondisinya. Iya. Apakah seseorang ini sadar atau tidak? Oh. Gitu. Karena kalau antara sadar dengan tidak sadar itu kan berbeda. Nggih Kita nggih. melakukan di rumah. Yang pertama kali di rumah, kalau misalkan ada keluarganya keringat dingin, kemudian sudah lemes, tremor, nah kita dudukkan, diletakkan atau dibaringkan, ditidurkan di tempat yang tepat. Oh, nggih nggih Gitu. nggih. Setelah itu kita berikan minuman yang manis. Oh minum Teh boleh ya manis, Bu ya ya? iya, ya harus. Oh iya ya karena kurang ya tadi ya. Nggih. Oke, nggih nggih. Asupan gulanya kan Iya kurang, betul makanya betul. kita berikan minuman manis. Kita Manis, nggih. bisa berikan teh manis atau mungkin kita bisa berikan susu yang Nggih. mengandung gula, Gula, oke. seperti itu. Kalau misalkan tidak punya, misalkan minum minuman manis kita kasih gula, Nggih. gula langsung di apa? Seperti di apa? Dimasukkan pakai Iya, sendok gitu ya. ya Nggih gitu nggih. permen glukosa atau Nggih apa? nggih. Nah, permen Pokoknya yang juga manis-manis iya, yang iya. istilahnya Tapi gulanya. bukan makanan yang manis. Oh, Gitu. berarti yang Karena istilah antara minum sama makan itu Heeh. nanti yang diserap tubuh itu lebih cepat yang bentuknya cairan atau Oh, minuman itu minuman, nggih nggih. akan mempercepat peningkatan Kadar kadar gula. gula. Oke. Nggih. Yang penting itu kondisi tadi sadar nggih Bu ya. Nggih, Oke. sadar dulu. Nggih. Boleh diberikan minum. Oke, oke, Gitu. oke, Jadi nggih. apa? Itu tadi diberikan Mm-mm. minum manis 1 gelas, Nggih. kemudian apa? Dilihat kondisinya Mm-mm. gitu. Apabila setelah diberikan minum itu kondisinya tidak membaik, Mm-mm. kita berikan lagi. Oh, enggak apa-apa ya Bu Iya, ya. diberikan lagi. Gitu. Oke. Kemudian kita hentikan kalau pasien ini mengonsumsi obat-obatan anti diabetes tadi kita hentikan dulu obatnya. Sementara ya Kemudian, Bu. nggih, setelah kondisi pasiennya stabil, kemudian mungkin di rumah itu punya alat untuk meriksa gula darah, ternyata gula darahnya tidak naik, Iya. kita berikan makan makanan yang mengandung kalori tinggi. Baru boleh makan makanan utama. Oh, bisa boleh makan ya. nasi, nggih, gitu. Baru kemudian kita bawa untuk Selanjutnya. itu Nggih, nggih. mungkin apa beliau kok bisa hipoglikemi kan harus dicari tahu penyebabnya Mm-mm, atau mm-mm. mungkin penyebabnya karena insulinnya tadi disuntiknya dosisnya terlalu tinggi atau Oke. obat anti diabetesnya ternyata juga dosisnya terlalu tinggi. Nah, Mm-mm. bisa seperti itu. Nggih. Oh iya Bu, saya lupa. Ketika seseorang itu disuntik insulin ya Bu ya. Nah kan biasanya kan ada berapa lama lagi makan. Nah
Kalau misalkan kan biasanya sekitar 15 menit ya Bu ya, habis Iya. injeksi insulin 15 menit makan. Nah itu mungkin kelupaan. Habis insulin kemudian mungkin disambi nyapu atau ngapain gitu sampai lupa makan. Kira-kira sekitaran 30 menit itu baru sadar, oh aku makan. Nah, itu apa juga bisa ya Bu ya? Terlambat makannya, dia sudah beraktivitas, nanti bisa aja Bu. Kalau misalkan antara biasanya itu pasien akan diedukasi antara 15 sampai 30 menit Oh baru boleh ngaten, makan. boleh Ada makan. ya, Iya ya nggih. seperti itu. Nah itu kalau misalkan pasiennya beraktivitasnya biasanya tidak berat, itu Nggih, masih ditoleransi nggih, nggih. nggih, toleransi maksud saya Tubuh kemungkinan masih iya nggih. resiko terjadi Mhm mhm. hipoglikemia masih rendah Nggih seperti nggih. itu. Karena kan Tapi juga seperti itu iya. tergantung masing-masing Iya, individu. karena kan ini Bu, saya Kadang ada usia yang iya, sudah ini kita baru lihatnya kan suntik tiba-tiba sudah hipoglikemi. betul. Kita lihatnya kan gini Bu, apa namanya, seseorang itu setiap hari disuntik insulin sebelum makan 3 kali. Nggih. Belum kalau sebelum tidur yang malam itu. Nah, Iya, kadang kan lupa Bu, saking seringnya iya. disuntik, akhirnya itu. Jadi lupa apa namanya, "Emang disuntik apa belum ya?" Wah, kayak Nah, gitulah itu terus bisa jadi terus, "Oh iya aku sudah suntik tapi sudah 30 menit lebih aku kok belum belum makan," makan. ngaten. Oh, nggih nggih. Berarti ini, istilahnya apa ya, Bu, ya, dukungan keluarga Nah, iya betul sekali. sebagai Bu, ya, dukungan Harus selalu keluarga. mengingatkan, Oke oke oke. kemudian diberi catatan mungkin Oh iya, jam bener, berapa tadi misalkan injeksinya, injeksinya, heeh heeh. minum obatnya, Mhm mhm. kemudian jam berapa harus makannya. Oke. Gitu. Oke. Oh, iya iya. Ternyata sebenarnya, eee, kalau kita tepat ya, tapi ya namanya orang ya, Bu, ya, pasti ada lupanya. Biasanya itu kalau ada kondisi keluarga yang tremor, deg, anu sudah Iya, betul betul. saya sendiri Iya, kayaknya sebagai kupo ya, Bu, iya ya. tenaga Harus gimana? kesehatan Padahal juga kita sudah tahu harusnya harusnya setelah ini stepnya ini, tapi karena kita langsung di kondisi iya langsung di TKP ya, Bu, ya. Kadang-kadang bingung. Nah, ini Bu, kalau misalkan ya ini kan kayak jenengan tadi bilang ketika terjadi hipoglikemi sudah ada tanda-tandanya. Nah, ketika saat itu kita itu enggak tahu, kita itu cuman bingung piye tanpa dikasih misalkan air gula tadi. Nah, itu apa hal buruk yang bisa terjadi kalau kita membiarkan seseorang dalam keadaan hipoglikemi itu? Tidak kita apa-apakan misalkan. nah kalau misalkan oh ini mungkin cuma lemes saja ya nanti Nah, juga akan kembali lagi gitu nggih nggih. istilahnya seperti itu Iya ya. iya. Nah ini yang berbahaya Mhm mhm. karena apa ya glukosa atau gula itu kan salah satu istilahnya makanan untuk otak gitu ya Oke. suplai eh, apa energi di otak gitu Nggih ya. nggih. Nah kalau misalkan kita biarkan pasien juga bisa jatuh dalam kondisi tidak sadar. Nah kalau Oh. Mhm kelamaan mhm. misalkan tidak segera kita tolong, Iya. nah itu juga bisa mengakibatkan kematian. Seperti itu Oh. koma, jadi tidak Nggih sadar nggih. atau koma Mhm kemudian mhm. bisa mengakibatkan kematian. Makanya Oh. kalau misalkan ada keluarganya yang memang dia punya diabetes, Mhm diabetes, mhm. kemudian riwayat dia memang ingin mengkonsumsi obat-obatan anti diabetes Mhm. atau injeksi insulin, Mhm. kalau terjadi kondisi tidak sadar, kita harus berpikir, oh mungkin ini ada dua hal. Iya. Satu, pasiennya mungkin hipoglikemi, Mhm. dua atau hiperglikemi. Oh, Kadar gula darahnya kebalikannya nggih, Bu. terlalu tinggi Tinggi. mungkin, Iya iya. tapi tanda-tandanya kan berbeda. Nggih nggih. Gitu. Nah biasanya kalau dia disertai hipoglikemi pasti ada keringat dingin, Iya, diawali kemudian itu loh. iya keringat dingin, Mhm. tremor, Iya iya. jantungnya berdetak dulu, Nggih. awalnya mungkin kunang-kunang, Iya. habis itu baru jatuh tidak Lemes sadar. lemes lemes Nah gitu. kalau ketemu yang sudah tidak sadar ini ya harus segera Mhm. pasiennya segera dibawa ke rumah sakit gitu yang Iya karena iya. pemberian apa gulanya Mhm. itu tidak bisa lewat mulut Mulut. atau ini kan harus Langsung ya? langsung menggunakan infus seperti Oh, itu. iya iya. Itu Iya iya itulah yang bener. paling baik Mhm untuk mhm. segera menaikkan Kadar gula. iya. Mhm Nah, mhm. bedanya apa orang dengan hipoglikemi dengan misalkan dia kondisinya tidak sadar karena stroke. Mhm. Nah, kalau orang hipoglikemi ini dia tidak sadar dikasih suntik gula Mhm. atau dikasih infus gula, dia langsung kondisinya Stabil lagi. iya, apa Oh. sadar kembali Mhm dan mhm. kondisinya seperti biasa Nggih nggih, gitu. sudah tidak seperti tadi ya, Bu, Iya, ya? iya. Nggih nggih. Beda lagi kalau orang stroke. Mhm Kalau mhm. orang stroke itu misalkan tidak sadar, misalkan dikasih tata laksana kondisinya tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang Yang lama lama. Iya gitu. iya. Kalau hipoglikemi ini setelah ditata laksana tidak Mhm. sadar, pertolongannya tepat langsung dibawa ke rumah sakit dapat apa injeksi gula, Iya. langsung kondisinya
membaik Kembali. seperti Mm-mm. semula. Oke. Oke, jadi yang penting itu tadi ya Bu, ternyata ya apa namanya dari kita ya, dari orang yang di rumah Iya, ya. harus aware Iya betul seperti sekali. itu. Jadi buat sobat Asa FM yang di rumah yang mungkin ada keluarganya, anggota keluarganya, entah itu ayah, ibu, kakek, nenek, itu yang mungkin penderita diabetes, mungkin bisa lebih apa ya lebih hati-hati, bisa membedakan mana nih ini hipoglikemi, mana nih ini atau hiperglikemi. Ya tapi kalau hipoglikemi memang khas ya Bu ya, Ya, khas, itu tandanya khas sekali memang. Jadi kita jangan sebenarnya saya ngomong kayak gini tuh juga saya sendiri kadang-kadang ketika melihat itu juga harus ngapain ya. Tapi paling tidak edukasi sore hari ini dari Bu Dewi ya. Jadi sobat ASFM ketika melihat seperti itu langsung wah ini jadi jangan gupuh dulu. Atau emang kalau takut harus ngapa-ngapain ya itu tadi ya Bu ya ke rumah sakit Iya. itu aja yang lebih lebih apa namanya lebih cepet ya Ya, nanti. kalau sudah Nggih. nggak sadar langsung Nggih, nggih. pertolongan pertama Ke rumah sakit. Oke, karena tadi Bu Dewi bilang kalau sudah apa ya istilahnya kalau terlalu lama jatuhnya tadi ya ternyata lebih tidak parah. sadar nanti Nggih, juga bisa akhirnya kematian, koma, kematian kayak gitu ya Bu. ya. Ya? Wah, nah ini, nah apa ya? Misalkan gimana sih kita menyikapi agar tidak sampai jatuh ke hipoglikemi itu gimana Bu? Kita menyikapinya maksudnya ya mungkin selain kita tadi kan Ibu bilang dekat dikasih catatan atau apa nah mungkin untuk pasiennya sendiri lah. Mungkin yang masih muda-muda itu Bu ya kan ada juga ya Bu ya. Nah, mungkin bisa di apa ya dikasih tips lah agar tidak terjadi hipoglikemi apa yang harus kita lakukan. Mungkin ada tahap-tahapnya yang kita lakukan Bu. Jadi kalau misalkan ada penderita diabetes, Mm-mm. misalkan untuk mencegah terjadinya hipoglikemia, yang pertama mungkin harus mengenali dulu Mm-mm. tanda gejala hipoglikemia apa sih tanda gejalanya itu, Iya. gitu. Kemudian melakukan pemantauan kadar glukosa darah secara mandiri. Mungkin karena seseorang itu kalau sudah menderita diabetes, diabetes ini kan penyakit yang mungkin akan mengikuti terus-menerus ya, Betul. penyakit kronis. Nah, biasanya itu sudah bisa melakukan pengecekan kadar gula darah secara mandiri. Mungkin di rumah juga sudah disediakan Alat mungkin itu ya Bu ya. Ataupun mungkin kalau misalkan tidak ada di rumah, biasanya sekarang itu kan di klinik-klinik Iya, atau di apotek-apotek apotek iya. juga sudah ada. Tersedia, betul. Seperti itu. Jadi rutin melakukan pemeriksaan kadar gula darah secara mandiri. Kemudian yang ketiga itu adalah seseorang ini harus tahu obat apa saja yang dikonsumsi. Oh, iya Obat iya. anti diabetesnya ini yang dikonsumsi apa saja. Berapa macam? Iya, berapa Nggih, macam, nggih. dosisnya berapa saja, Mm-mm. kemudian berapa kali sehari, Iya, betul. kemudian dicatat juga kapan makannya. Oh setelah iya. setelah ini Konsumsi tadi, obat ya. konsumsi obat ini yang penting Nggih, karena nggih. kebanyakan itu lupa Mm-mm. makannya ini tadi. Iya, Setelah bener. minum obat terus dibuat aktivitas apa-apa Nah, terus lupa lupa. untuk makan. Tiba-tiba terus sudah tremor, Iya. keringat dingin, Nggih. jatuh sudah kondisi Ikut. hipoglikemia. Gitu. Atau kalau nggak seperti itu kadang-kadang itu pasien itu takut Mm-mm. kalau nanti makan, jadi setelah mengkonsumsi obat anti diabetes ini Makanya makannya hanya sedikit, takut kalau takut naik nanti ya, gula Bu. darahnya naik terlalu tinggi. Mbak, aku takut ini nanti gula darahku naik sampai 500 itu Nah. biasanya makan saentong 500 lah itu akhirnya Nggih, nggih. Malah jatuhnya Nah, ngaten nggih, jatuhnya biasanya, kurang iya. hipoglikemi. Oh. Kemudian apa dianjurkan aktivitas sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan, jangan berat-berat ya. Tidak boleh beraktivitas terlalu berat. Nggih, nggih, Mungkin nggih. ya kalau mau jalan-jalan ya jalan-jalan. Apa olahraga ya olahraga tapi Nggih. tidak olahraga terlalu berlebihan. Mungkin olahraga yang bisa dilakukan untuk penderita diabetes apa aja sih Bu mungkin Jalan contohnya? kaki, gitu. Kalau misalkan yang sering kan jalan kaki Iya, iya. gitu. Kalau misalkan melakukan berenang juga bisa. Oh, boleh ya, Bu ya? Berenang. Berenang bisa, jalan Nggih, nggih. kaki bisa, olahraga apapun bisa asal itu tidak boleh terlalu berlebihan. Oke. Gitu. Waktu kurang lebih 30 menit Nggih. atau 10 menit gitu. Nggih. Berarti istilahnya kalau mau olahraga bisa dirutinkan, yang penting jangan terlalu berlebihan ya. Berat nggih, berlebihan dan berat. Mungkin ya sehari 10 menit ya setiap hari 10 menit Iya, dirutinkan ngaten iya, nggih Bu nggih. betul, Jangan nggih. lari maraton atau lari apa gitu ya Bu Nggih. ya. Mungkin ya. Karena kan penderita diabetes pun kan juga butuh olahraga. Iya betul kan Nggih. karena untuk selain biasanya
diabetes itu penata laksanaannya kan selain obat-obatan, Mm-mm. insulin juga tadi kan juga salah satunya pola makannya, Nggih, kemudian tetep obat dilakukan. Nggih, nggih, nggih. Jadi kalau tanpa olahraga juga kasihan ya Bu ya. Nggih. Terus untuk makan sendiri mungkin bisa nggak kita mungkin apa harus konsultasi ke ahli gizi terkait makannya atau gimana Iya, Bu? biasanya Mm, seperti itu. mm. Jadi diberitahu kan apa Yang makanan yang boleh, yang boleh, enggak. ya Nggih, yang nggih. harus dibatasi Nggih, nggih. seperti Karena sekarang kan eranya kita di Google aja banyak Bu ya. Contoh betul. menu penderita diabetes itu sudah muncul banyak Langsung gitu. nggih. Cuman ya kadang itu ya namanya Iya. juga sudah sakit diabetes lama. Kalau makannya cuman itu terus, nggak boleh ini nggak boleh itu kadang-kadang mungkin ada pesennya ya Iya, Bu ya. betul. Oke. Selain itu kalau misalkan dikonsultasikan ke ahli gizi itu Mm-mm. kan akan tahu berapa jumlah kalori yang Oh iya, dibutuhkan nggih gitu. nggih. Jadi nanti akan Pas tepat gitu nggih. ya. Oh, apakah butuhnya itu untuk nasinya 1 sendok, Heeh, kemudian atau itu harus ya berapa sendok berapa ngoten nggih. sendok itu kan nanti akan Ada tepat aturannya. disesuaikan dengan Betul berat betul. badan Nggih. pasien. Biasanya Oke. seperti itu. Nggih. Nah, ini Bu, kalau untuk obat sendiri, ini kan ini sebenarnya mitos atau fakta sih Bu ya, yang banyak yang bilang kalau ketika kita sudah kena diabetes, kita harus mengkonsumsi obat seumur hidup. Itu mitos atau fakta ya Bu ya? Nah, ini kadang kan ya namanya orang awam Ibu ya, kadang-kadang itu aku kadar gulaku sudah normal, aku wis berhenti wis konsumsi obat. Nah, sedangkan ada salah satu artikel mengatakan kalau sudah diabetes itu harus mengkonsumsi obat seumur hidup. Nah, ini gimana Bu ini? Kita mengedukasi, Jadi memberikan apa namanya ilmu yang benar ini gimana Bu nah ini? gini, jadi seperti tadi penata laksanaan diabetes itu ada 3 hal, jadi semua harus seimbang. Satu biasanya pasien mendapatkan obat atau insulin, yang kedua adalah dietnya dari Nggih. makanannya, yang ketiga adalah melakukan olahraga dengan seimbang. Nah, apakah kalau seseorang itu sudah minum obat ini akan dikonsumsi terus? Nggih. Nah, biasanya itu disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Apakah Oh. kadar gula darahnya ini stabil? Nggih, Gitu. nggih, nggih. Biasanya itu obat ini akan diberikan oleh dokter. Mm-mm. Biasanya nanti akan dicek sambil kadar gula darahnya berapa. Dokter akan menurunkan secara pelan-pelan. Bertahap Terkait nggih. dengan obat tersebut. Tapi selain dengan obat tersebut harus diimbangi makannya ini tadi. Iya, iya. Diet Dietnya dan nggih. olahraganya juga. Mm-mm. Gitu. Biasanya kondisinya seperti itu. Iya. Apakah nanti bisa lepas atau obat atau tidak itu tergantung ini tadi. Oke. Gitu. Jadi waktu dokter nanti akan memberikan obat dari dosis yang mungkin naik tinggi, kemudian turun. dicek kadar gula darahnya, kalau dosisnya diturunkan gula darahnya bagaimana, kalau tanpa obat gula darahnya bagaimana. Nah, itu nanti akan diobservasi sampai mungkin pasien itu bisa mungkin tanpa Obat. tapi gula darahnya stabil. Bisa stabil. Itu juga bisa. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Berarti yang benar seperti itu Tapi ya. ada juga yang misalkan pasien ini memang harus mengonsumsi obat terus-menerus. Ya, tidak bisa Misalkan putus lah dia istilahnya. diabetes tipe 1, yang itu memang insulinnya tidak bekerja sama sekali, tidak menghasilkan insulin sama sekali. Jadi harus mendapatkan insulin Asupan dari luar. Jadi harus Nggih. diinjeksi. Iya. Nggih, berarti seumur hidup lah istilahnya. Iya, Oke, oke, oke. Nah, berarti kuncinya satu ya Bu ya, harus rutin kontrol ya sebenarnya untuk Itu mengetahui yang kondisi. diabetes tipe 2 tadi yang ditempering diturunkan pelan-pelan Nggih, nggih. sampai melihat kontrol. Iya, iya, iya. Berarti ya harus disiplin. Iya, betul sekali. Nah, ini loh yang sulit. Nggih. Terutama makanan mungkin. Iya, iya. Iya, apalagi Kadang-kadang itu apa ya, makan ini kok enak iya, nggak bisa direm ya. Pak. Apalagi nanti kalau sudah ada acara manten, wah ini ada hajatan itu tambah susah ya Bu ya. yang nggak kena diabetes aja susah, apalagi untuk ngerem itu semua ya Bu ya. Oke, ini sebelum kita lanjut ini saya baca dulu Bu yang sudah gabung di Facebook. Ada Pak Yanto KJR Metsore Malaysia, dari Malaysia ini Bu, Malaysia ikut menyimak. Kemudian ada Bunda Titi, juga ada Pak Gede ini sudah menyimak di live Facebooknya Radio Asa FM. Dan Sobat Asa FM boleh loh bertanya di nomor 0857 0794 1029 bersama dengan Bu Dewi, dosen dari Poltekkes Kemenkes Kota Blitar. Nah ini hari ini
materinya menarik sekali. Ini sering terjadi, sering terjadi di sekitar kita aja Bu. Betul, Di sekitar kita mungkin nanti kalau di rumah nggak ada lah yang kena itu mungkin ya bisa tetangga ya. Kita nanti kalau ada tetangga yang seperti itu bisa kita mungkin tolong. ini gini. Iya, kita bisa Bisa berikan pertolongan. nanti apa namanya? Loh, kamu bukan orang kesehatan tapi kok kamu tahu? Wah, ini ya kan ya bisa dijawab dan kan saya semi dukun. Wah, bukan ya. Semi dukun. Bisa dilihat dari tanda gejala. Jadi istilahnya bukan kita orang awam sok tahu tentang kesehatan tidak, tapi paling tidak dengan paparan dari Bu Dewi ini kita bisa melihat tanda gejala ini muncul nggak di seseorang itu dan kita bisa untuk menentukan langkah selanjutnya. Nyata nih Bu. Nah ini mungkin tadi yang saya pengen diulas lagi tentang kadar gula Bu. Bedanya kadar gula puasa, kadar gula acak, kadar gula 2 jam setelah makan ini gimana Bu penjelasannya? Mungkin nanti ada Sobat Asa FM yang tadi belum sempat mengikuti tentang kadar gula ini Bu. Oke. Jadi kadar gula acak itu berarti kadar gula yang diperiksa pada waktu tidak melihat kapan makan terakhirnya. Gitu. Jadi Sewaktu-waktu lah pokoknya. Bisa diperiksa. Misalkan saya pagi habis makan, kemudian diperiksa gula darahnya, itu adalah kadar gula darah acak. Kalau kadar gula darah puasa biasanya itu adalah kita disuruh puasa dulu 8 jam, baru misalkan malam puasa, pagi hari sudah ditentukan jam 8 misalkan diambil gula darahnya. Nah itu adalah gula darah puasa. Oh iya Bu, untuk gula darah puasa itu bolehkah kita minum air putih misalkan atau memang semua tidak boleh masuk dulu? Boleh minum air putih boleh nggih? Oh itu Sobat Asa FM ya, ketika mau dicek kadar gula puasa ya nggak boleh makan air putih aja yang boleh nggih Bu nggih. Nah kadang-kadang kalau nggak gini nggak tahu Bu, kan nggak boleh makan suruh puasa. Nah ternyata itu tadi ya boleh ternyata. Nah untuk kadar gula puasa sendiri berapa sih Bu normalnya? Gula darah puasa normalnya adalah kurang dari 120. Oh kurang dari 100. Gitu. Kalau lebih dari itu berarti seseorang mungkin tanda-tanda itu tadi orangnya poliuri, polifisi, polipati, pingin makan terus, kencing terus menerus, haus terus. Kemudian gula darah 2 jam setelah makan itu adalah gula darah yang diperiksa. Jadi pasiennya dianjurkan makan 2 jam kemudian baru dicek kadar gula darahnya. Kalau yang itu berapa Bu? Namanya? Normalnya juga sama dengan gula darah lebih normalnya sama dengan gula darah acak lebih dari 200 mg. Oh ngaten, nggih. Jadi tidak boleh dari situ ya Bu ya, hampir sama dengan acak ya. Nah ini bisa buat pengetahuan Sobat Asa FM yang di rumah ya. Jadi kalau mungkin ada kerabatnya disuruh periksa ke rumah sakit, nanti puasa dulu nggak boleh makan, soalnya mau dicek ternyata ini ya Bu ya. Jadi waduh antri ini puasa belum makan ngantrinya. Ini maksudnya. Karena nanti kalau misalkan sudah 8 jam ternyata masih puasa itu nanti mempengaruhi hasilnya. Oke, betul sekali. Biasanya harus sesuai kalau misalkan jam 8 mau diperiksa berarti sebelum itu harus antri. Dulu ya, benar-benar sekali. Ya mungkin nanti kalau misalkan memang kalau periksa di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan pasti namanya antri pasti ya Bu ya. Mungkin bisa disiasati bawa bekal mungkin ya. Betul. Bawa bekal. Setelah puasa terus makan gitu menyesuaikan dengan kebutuhannya berapa baru kemudian puasa lagi. Nah ini Bu, kalau sudah penderita diabetes, berarti ketika mau dicek gula darah puasa itu posisi belum minum obat ya Bu ya? Kalau misalkan ini, kalau dia menderita. Sudah penderita. Tidak minum obat. Oh ngaten tidak minum obat, minum obatnya ketika setelah makan nanti ya? Iya. Oh oke. Gitu. Tergantung pemerintahnya. Oh iya betul. Setelah makan atau harus hanya puasa aja. Kelihatannya kalau kita nggak tahu, kelihatannya kan kayak ribet gitu ya Bu ya. Padahal memang ternyata ada istilahnya, ada maksudnya, ada tujuannya.
Jadi tidak membuat repot, bukan tidak membuat ribet ya. Ternyata ada tujuannya loh Sobat Asa FM. Kan kadang memang ya kalau kita nemani seseorang yang periksa itu masih suwe gini-gini ngaten ya. Ternyata ada maksud dan tujuan. Lama lapar. Nah, benar sekali. Habis disontek. Benar-benar sekali. Enggak segera bisa. Iya, nggak selesai nanti pasti pulangnya siang dan sebagainya. Ya memang seperti itu, Masih nggih. nunggu hasilnya. Nah, betul sekali. Dan apalagi kalau di rumah sakit besar pasiennya banyak Nah, ya. ini yang harus diantisipasi. Nah, untuk Nggih. sekarang biasanya pendaftaran kan sudah mulai 1 hari Nggih, sebelumnya. betul bisa dilakukan. Pagi-pagi sudah bisa langsung berangkat antri istilahnya seperti itu. Jadi nanti tepat waktu misalkan jam 8 dianjurkan untuk diambil darah jam 8. Nggih. Hasilnya kan akurat. Nggih, betul sekali. Tidak molor mau. Oke. Oke, Bu. Nah, ini mungkin sedikit apa ya, Bu ya, sedikit wawasan lah buat kita yang masih dikategorikan sehat, tidak memiliki penyakit diabetes. Mungkin apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita tidak sampai jatuh ke dalam apa namanya istilahnya kena penyakit diabetes ini. Meskipun mungkin tadi kalau diabetes kan ada genetik nggih, Bu. Iya, Nah, mungkin selain genetik itu apa yang harus kita lakukan sebagai apa ya namanya cara pencegahan kita lah itu gimana Bu ya? Jadi kalau kita gitu ya, kita itu kan usia di atas 40 itu biasanya berisiko bukan Nggih. jika bisa penyakit Yang lain, pulmoner nggih. atau penyakit yang lain, tapi itu kan hampir sama Betul. penyebabnya Iya. gitu kan. Nggih, Jadi nggih. yang utama itu ya menjaga kesehatan. Kesehatan, betul. Gitu, nggih. Dengan cara seperti apa? Nah, Pola ini. makannya Ini Bu yang sulit. Nggih, nggih. olahraga teratur, Iya, iya. mencegah agar kita itu tidak terjadi kelebihan berat badan atau istilahnya obesitas. Obesitas. Karena kalau sudah terjadi itu, ini loh nanti yang akan bisa menyebabkan salah satu faktor risiko dari penyakit-penyakit ini tadi, bisa kencing manis, bisa juga penyakit jantung koroner, Nggih. atau mungkin bisa juga stroke. Nah, seperti itu. Banyak ya Bu ya. Jadi yang utama itu mungkin untuk sekarang itu mungkin Pola makan betul. sama olahraga. Mungkin kita jadi pola makan yang sehat Sama olahraga. Yang utama itu kayaknya Bu ya. Nah, ini loh yang ngerem si pola makan. Iya. Semua apa namanya bermuaranya di Iya, situ ya. betul sekali, nggih. Karena nanti kalau pola makannya juga sudah salah, akhirnya kan terjadi kelebihan berat badan atau obesitas tadi. Loh, kok bisa obesitas ini jadi faktor risiko terjadinya kencing manis? Karena pada saat terjadi kelebihan berat badan atau obesitas itu insulin yang dihasilkan oleh tubuh kita itu apa untuk masuk ke dalam pembuluh darah itu mungkin istilahnya butuh tenaga yang Ekstra, nggih, nggih. gitu. Jadi dia tidak bisa menembus langsung seperti orang yang Iya, bekerjanya kurang betul. baik lah istilahnya Iya, iya. seperti itu, atau mungkin tubuh kita terjadi resisten terhadap insulin. Kalau sudah resisten seperti itu atau tidak mampu bekerja dengan baik, akhirnya kan gula darah tidak bisa diserap di dalam sel, Nggih. tetap di dalam pembuluh darah. Ini akhirnya terjadi penumpukan Kadar gula. Oke, wah ini. Itu harus jaga-jaga ya. menjaga diri, pola makan, Nggih, hidup nggih. sehat, Betul sekali. gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, ini geromas ini ya kembali lagi Perilaku nih. cerdik. Aduh, ini tambah panjang ini nanti. Ya minimal kalau buat saya minimal itu tadi Bu ya jaga pola makan sama olahraga ya sebenarnya utamanya itu. Disempatkan lagi. Nah itu loh Bu, olahraga ini juga susah ini Bu ya. Oke Bu, ini sudah tak terasa ini hampir menunjukkan jam 4 sore. Nah sebelum kita tutup acara sore hari ini, ada closing statement dulu dari Bu Dewi terkait materi kita di sore hari ini. Monggo Ibu. Yang utama untuk seseorang yang mempunyai riwayat diabetes itu harus mengenali tanda gejala hipoglikemia. Jadi diri sendiri itu harus tahu apakah saya itu mungkin kalau saya habis mengkonsumsi obat-obatan anti diabetes itu pas saya hipoglikemia atau tidak ya, itu diri sendiri harus tahu karena ini jangan-jangan nanti kemana-mana orang dengan kondisi diabetes yang berisiko hipoglikemia ini kemana-mana harus membawa apa Suntikan. bukan suntikan apa mungkin permen Oh, atau apa atau iya, teh iya. atau apa Betul, yang betul. mencegah agar tidak Tidak jatuh terjadi. dalam kondisi hipoglikemia.
Nggih, Itu nggih. keluarga atau keluarganya maksimal harus aware. Iya. Oh, ini berisiko hipoglikemi, tanda-tandanya seperti ini. Kalau terjadi hipoglikemi maka harus dilakukan apa, Iya. harus dikasih apa. Nah, Nggih. itu keluarganya Ya. seperti itu. Nggih, nggih, nggih. Oke, terima kasih Bu Dewi ilmunya di sore hari ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua khususnya para pendengar setia Radio Asa FM. Ayo ucapkan terima kasih juga yang sudah kasih like di Facebook. Ada Pak Gede, Ibu Bu Titi, ada Bang Abdul Qadir Jailani, ada Kak Ros dan Pak Yanto KJR. Terima kasih sudah mengikuti acara Bincang Sehat dan insya Allah nanti Selasa depan masih dengan Poltekkes atau kurang tahu ya Bu ya. Kita tunggu saja. Kita tunggu saja kelanjutannya karena kalau dari istilahnya dari Pak dosen dan Bu dosen itu menarik sekali. Jadi saya keinget kayak zaman waktu kuliah. Terasa diajar gitu loh. Diajari lagi. Jadi kayak kan namanya sudah lama nggak kuliah itu sudah banyak yang lupa itu. Oke ya, Sobat Asa FM, tadi perjumpaan kita di acara Bincang Sehat bersama saya Ayu dan Bu Dewi dari Poltekkes Kemenkes Kota Malang. Iya Bu ya? Kemenkes Malang. Ya, Kemenkes Malang, Prodi Blitar ya, Prodi Keperawatan Blitar. Ini saya suka keliru ini. Oke ya Sobat Asa, dan tentunya acara di sore hari ini selalu didukung oleh Madu Hitam Pahit El Habsyi. Dan sudah di penghujung acara, waktunya Ayu harus pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf dan insya Allah akan jumpa lagi di acara yang selanjutnya. Ayu pamit, jangan lupa Radio Asa FM sambung selaksa asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.